Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Open the Door Podcast TDA Jakarta Timur. Filosofi dari acara ini adalah membuka pintu rezeki bagi teman-teman yang menyaksikan video tersebut. Ya, namun sebelum kita mulai, teman-teman sekalian, kita akan kedatangan seorang tamu, yaitu tamu yang spesial pada sore hari ini. Siapa dia? Yuk teman-teman kita saksikan dulu company profile-nya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dari company profile dari Merapi Mountain. Nah, kalau tadi adalah sekilas tentang videonya, tentang Merapi Mountain. Nah, penasaran kan teman-teman, siapa sih orang yang ada di balik Merapi Mountain tersebut? Nah, inilah tamu yang spesial kita pada sore hari ini, yaitu adalah kalau saya biasa menyebutnya adalah Mbak Teja Sari. Halo, selamat sore Mbak Teja Sari. Sore, Coach Sulis. Hai, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Coach Sulis juga sehat kan? Alhamdulillah sehat dan bahagia, karena sehat dan bahagia saat ini sangat penting, gitu Mbak Teja. Benar. Betul ya, Mbak Teja. Kita terakhir temu tuh, udah kapan terakhir ya Mbak Teja kita? 2021 ya? 2021 ya? Tahun lalu. Oh iya, dalam satu proyek kita bersama ya. Alhamdulillah Iya sekarang dong. kita ketemu nih di acara podcast TDA Jakarta Timur. Senang sekali Mbak Teja bisa datang pada sore hari ini untuk bincang-bincang terkait dengan pastinya adalah tentang wirausaha tentunya gitu, Mbak Teja ya. Nah, baik Mbak Teja, langsung nih Mbak Teja kalau kegiatannya kalau tadi sudah ada tentang Merapi Mountain, betul ya. Nah, bisa cerita bagaimana perjalanannya nih? Saya yakin perjalanannya nih cukup panjang nih, Mbak. Panjang ya. Panjang ya. Nah, boleh sekarang Mbak Teja cerita dong gimana sih perjalanannya tuh dari waktu ke waktu? Awalnya ya. Iya. Merapi Mountain itu sudah 9 tahun, Coach Sulis. Jadi ya alhamdulillah lah kalau anak-anak tuh udah SD ya. Nah, awalnya sebenarnya tadi suami aku tuh punya kerjaan ya, kerja kan, aku juga jadi konsultan keuangan. Jadi kita sama-sama kerja, tapi kita punya hobi yang sama, Coach Sulis, sama-sama suka naik gunung kan gitu. Nah, terus di 2012 itu akhir tuh kita kepikiran yuk hobi ini kita manfaatkan gitu ya menjadi satu bisnis gitu di luar dari yang kita kerjain sekarang. Nah, mulailah dengan waktu itu sih belum punya merek sendiri, belum punya brand sendiri. Jadi kita mulai dengan jadi reseller lah istilahnya ya, reseller dari
apa namanya merek brand lain gitu. Kita promosiin, kita jualan, tapi terus kepikiran kok ya kita promosiin merek orang lain gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa apa melakukan usaha kita tapi brand sendiri gitu. Nah, mulailah di Desember itu kita datangin tuh pameran-pameran apa namanya peralatan naik gunung, pameran outdoor ya, kegiatan outdoor. Nah, barulah di situ muncul idenya. Nah, terus di Desember kita bikin Merapi Mountain dengan hanya cuma satu produk doang tuh, tenda doang. Tenda satu tenda aja gitu ya di 2012. Nah, barulah kita pelan-pelan nambah. Jadi nggak buru-buru gitu ya. 2013 tendanya nambah lagi satu jenis gitu. Terus 2014 nambah lagi ya bertahap. Alhamdulillah sampai sekarang mungkin kalau dibilang kita udah punya memang tenda itu jadi produk utama kita dan sudah ada sekitar 15 tenda gitu Sulis. Kira-kira seperti itu. Lumayan lah gitu ya. Iya, iya. Jadi 2012 saat 13 ya tenda, dan sekarang 2022 ada 15 tenda. 15 tenda, Aduh, iya. ini berarti kalau sebuah grafik tuh naik gitu ya. Iya. Oke, Mbak Teja. Nah, tadi menarik kan dari Mbak Teja mengatakan dimulai dari usaha sebagai reseller. Nah, Iya, ini benar menarik nih. awalnya. Iya. Mbak Teja bisa cerita bagaimana perjuangannya mulai dari reseller ini nih, Mbak Teja. Boleh cerita ya? Iya. Zaman dulu tuh IG belum banyak ya, belum ada ya malah ya. Waktu itu 2012. Jadi kita jualannya Facebook. Facebooknya suami, Oke. Facebooknya aku gitu ya. Terus kita ya tadi kan kalau reseller tuh enaknya kita ngambil barang gitu, terus dapat diskon, terus kita jual. Kalau nggak laku kita bisa balikin tuker barang gitu ya. Jadi modalnya boleh dibilang kecil banget ya, malah bisa dipinjemin, terus kita bikin kayak pameran-pameran kecil. Nah, pamerannya juga barangnya dipinjemin, ambil pagi, terus pulang udah selesai pameran, kita balikin, hitung-hitungan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Cuman memang kalau reseller itu kan untungnya nggak bisa sesuai yang kita mau ya, karena kita kan harus bersaing sama reseller lain gitu. Nah, jadilah terus kita yuk kita bikin brand walaupun cuma satu barang, walaupun cuma satu produk, nggak apa-apa lah, yang penting kita mulai gitu. Gitu. Jadi memang kalau jadi reseller kita bisa pinjem banyak barang gitu ya, mulai dengan banyak tapi kok kurang maknanya nih gitu. Ya udahlah kita apa ya, pengen punya kepunyaan, pengen bikin sesuatu gitu yang memang punya dari kita sendiri, brand kita sendiri itu gitu. Makanya tuh ya udahlah walaupun barangnya cuma satu gitu ya, tapi kita berjuang dari satu itu gitu. Jadi berhenti deh jadi resellernya gitu. Oh, iya. Nah, pengalaman sebagai reseller ini kan tentunya banyak nih ya sebagai Iya. awal dari usahanya dari Mbak Teja Sari ya. Nah, boleh cerita lebih detail Kak, Mbak Sari, suka duka dari reseller itu kan sebelum mulai kan kita belum punya modal, kita belum punya produk gitu ya. Iya, iya. Awalnya dari reseller dulu ya awalnya. Benar, Boleh benar. cerita lebih detail Mbak Teja Sari? Ya kalau jadi reseller kan berarti kita harus punya kenalan ya yang punya produk ya, brand-brand lain gitu yang punya produk, kenalan boleh nggak kita jadi reseller gitu. Terus kira-kira kita bisa dapat diskon berapa. Terus kita juga bersaing nih sama reseller lain, kira-kira mereka jualnya berapa gitu. Terus pasti kan kalau bisa jangan lebih mahal, karena kalau lebih mahal pasti kita nggak laku gitu. Terus gimana ya caranya, kok cuma satu merek gitu. Nah, kebetulan memang suami aku tuh kan suka naik gunung dan dia kenal sama beberapa orang yang punya brand lah gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, jualannya kan juga di Facebook ya, waktu itu di Facebook, terus kita anterin, nggak punya toko ya, benar-benar kalau ada orang yang mau ya udah kita anterin ke dulu itu Tiki ya, masih pakai Tiki ya, JNT itu belum, jadi masih pakai Tiki yang ngetop. Ya udah kita anterin, aku berangkat ke kantor bawa barang, suami aku bawa barang, nanti kalau itu kita mampir ke Tiki gitu, kayak gitu deh, masih satu. Nah itulah, jadi tapi memang kalau jadi reseller kan kita bisa pinjem barang terus balikin itu. Nah, keuntungannya mungkin nggak banyak ya, waktu itu aku mengambil antara 5-15% karena tadi ya memang sih kelebihannya adalah kita nggak pakai modal ya, nggak ada resiko.
Jadi kalau misalnya ada yang beli ya udah untung. Kalau nggak ada yang beli nggak rugi juga karena kan itu barangnya bisa dibalikin gitu. Bisa dipinjem, bisa milih apa yang kita mau. Enaknya seperti itu sih jadi reseller. Plus ya positifnya negatifnya ya tadi keuntungannya nggak bisa tinggi karena banyak reseller lain yang juga ngambil dari tempat yang sama, produk yang sama, sama-sama promosi gitu ya. Jadi tinggal kuat-kuatan temen deh siapa nih yang mau beli gitu ya, mau belinya dari yang mana karena mereknya sama, barangnya sama, harganya sama gitu kan, tinggal pendekatan gitu. Nah itu kan membuat kok kita jadinya jualan tapi jualan barangnya orang gitu ya, jualan yang untung orang lain gitu, walaupun kita juga untung sih, kira-kira seperti itu Mas Tulis. Iya, baik Mbak Teja, terima kasih. Jadi salah satu manfaat menjadi reseller tadi adalah kita berarti bisa memulai sebuah usaha, begitu ya? Iya, Jadi benar. itu ya, Tanpa jadi modal ya. tanpa modal lagi, dan kita Iya, bisa titip benar. produk seorang lain sehingga kita Iya. bisa jualan. Itu yang melatar belakangi Mbak Teja Sari tadi sebelum usahanya seperti sekarang ini ya. Iya. Nah, keren. Nah, tadi saya menangkap ada sebuah semangat dari Mbak Teja dengan suami ya, bagaimana bisa mengembangkan yang tadinya kecil ini menjadi dari mulai reseller, tapi punya semangat untuk bisa tumbuh berkembang. Dan kemudian ada sebuah value tentang ulet, gigi, kerjain dari satu barang ke barang yang lain, ngantar dari satu ke satu, begitu ya Kak Teja ya. Kak Teja, wah keren banget. Sampai tadi akhirnya Mbak Teja mengucapkan satu kata menurut saya powerful nih, yaitu sampai mendapatkan makna nih. Nah, apa tuh maksud itu Mbak Teja setelah ada perjalanan sebagai reseller mendapatkan sebuah kata tersebut? Apa tuh makna ya? Iya. Makna apa ya? Ya, jadi tadi bilang kayak kalau kita menjalankan sebagai reseller kayaknya kurang bermakna nih. Tadi saya Iya mendapatkan benar kesan sih. seperti itu. Nah, itu menurut saya tuh, wah, dapat sebuah kesadaran baru kurang bermakna nih. Iya. Kayaknya sebuah pengalaman yang deep, yang dalam nih. Gitu ya, kata Jasar ya, Mbak Teja Iya, ya. jadi Boleh? benar. Jadi kayak bukan punyaan kita gitu ya. Jadi kita kerja tuh Oh, oke. ngejualin barang orang gitu ya. Walaupun sama ya, itu kan upaya aja ya, upaya sendiri ya. Tapi kayak kayak ngejualin barang orang, terus kita benar-benar tergantung sama si produknya. Kita nggak bisa bikin produk yang kita mau gitu. Ya kan benar-benar tergantung dari barang yang ada. Padahal menurut kita nih barang ini ada yang kurang nih apa nih, atau barang ini sebenarnya nggak seharga ini gitu ya. Jadi ada hal-hal yang nggak sesuai dengan nurani gitu ya, atau dengan semangatnya kita gitu ya. Jadi tapi kita harus jualin gitu loh, karena kan memang jualan gitu. Nah kan kita pengen maunya kita jualan sesuai dengan barang yang kita percaya adalah bagus buat kita dan juga buat yang beli. Jadi itu jadi pengennya yang barang yang kita jual adalah sesuai dengan semangat kita, dengan keinginan kita, dengan ya yang kita mau tuh, kalau boleh dibilang apa ya, tulis ya, seperti visi misinya kita gitu kali ya. Jadi produknya tuh pengennya seperti keinginannya kita gitu, nggak sesuai dengan keinginannya si suppliernya. Nah itu arti maknanya itu buat aku. Jadi karena apa yang kita bikin itu kan pengennya seperti yang apa yang kita desain, yang kita buat. Gitu maksudnya. Aduh, jadi prosesnya jadi menemukan ada sebuah rasa kurang puas ketika produknya ini punya orang lain, karena tadi adalah kok saya ngejualin barang orang lain, pertama. Yang kedua, ini rasanya kok bukan, saya bisa jauh lebih bagus dari yang ada sekarang ini gitu ya. Iya, kayaknya ada yang kurang nih, apalagi kan aku sama suami sama-sama tukang naik gunung ya, istilahnya gitu ya. Jadi kalau aku pakai buat naik gunung kurang nih gitu, kurang pas atau kurang bagus, kurang ini gitu. Jadi berasa, apalagi ya tadi karena kita sama-sama naik gunung, kita jualan peralatan naik gunung, kita tahu banget mana sih yang sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya. Nah itulah yang pengen kita bawa dalam brand kita itu. Keren banget, adalah membawa sesuatu apa yang menjadi
visi misi kita, terutama Iya, ada di iya, balik brand itu gitu ya. benar, benar. Aduh, jadi ketika itu dibuat kemudian digunakan, itu melambangkan sebuah totalitas dari sebuah produk karena Mbak Teja Sari dengan suami adalah sebagai praktisi atau boleh dikatakan sebagai apa ya kalau pendaki gunung ya gitu Iya, ya sehingga iya. bisa tahu tentang kualitas barang dan kemudian barang itu dipakai di atas gunung sana yang tentunya banyak tantangan, berrintangan sehingga Benar. kualitas dari barang itu menjadi sebuah apa ya Apa? perhatian penuh Iya, dari Mbak Teja Sari, begitu ya? iya, benar. Oke, terus tadi juga dikaitkan juga dengan visi misinya. Iya, Nah, itu benar. ini Merapi menarik Mountain. nih. Ini ada produk nih, terus ada visi daripada Merapi Mountain. Boleh ceritain nih, Iya, gimana Mbak Teja itu kaitannya tuh? iya. Jadi memang tadi salah satu dari misi kita adalah untuk bisa menyediakan peralatan naik gunung yang tadi yang bermutu tinggi gitu, yang sesuai dengan manfaatnya, tapi dengan harga yang sesuai gitu. Jadi mutunya baik dan harganya sesuai. Karena selama ini mungkin kalau para pendaki gunung yang memang suka naik gunung banget gitu, kebanyakan beli peralatannya itu dari luar negeri, Kok Sulis. Waktu itu Hmm. ya. Karena apa? Karena memang dari luar negeri itu mereka mendapatkan mutu yang bagus, yang sesuai, yang tahan apa namanya badai gitu kan, yang nggak terbang kalau lagi ada badai di gunung, terus apa kuat gitu, terus nggak bocor apa segala macam. Nah, tapi memang kalau beli di luar negeri itu kan mahal banget gitu. Sementara di Indonesia itu kita belum dapat tuh kualitas yang sama gitu. Makanya tuh ayo kita bikin dengan satu tenda itu di mana memang kalau kita naik gunung penting banget kita punya tenda yang bagus supaya kita bisa menjaga kondisi badan kita tetap fit, tetap kering, tetap sehat walaupun kondisinya lagi nggak bagus. Nah, tadi bermutu, berkualitas, tapi dengan harga yang sesuai. Gitu. Itulah misi kita. Pengennya semua pendaki gunung bisa punya peralatan yang bagus, sehingga kita juga naik gunung bisa. Yang paling penting adalah naik gunung menurut aku ya adalah keamanan dan tetap sehat gitu. Supaya kita bisa pulang ke rumah dengan selamat. Seperti itu, Kok Sulis. Aduh, saya menangkap nih ada sebuah kepedulian dari Kak Teja Sari ya, Mbak Teja Sari, tentang yang namanya tentang keamanan dan kemudian kesehatan kepada teman-teman para Iya, pendaki gunung. iya benar. Itu yang makanya kemudian melahirkan produk yang kemudian adalah bagus, tapi harga sesuai. Nah, ini Nah, menarik itu nih. Itu dia ya. PR-nya, iya. Oke. Nah, berarti kan kemudian saat ini sudah ada 15 produk nih Tenda. ya, tenda gitu ya. Nah, Mhm. boleh ceritain bagaimana kualitas yang saat ini dibikin oleh Merapi Merapi Mountain Mountain, ini? iya. Silakan nih. Iya. Jadi kita ini waktu awal itu memang kita mulai dengan produk yang menengah, ya di Hmm. tengah gitu ya. Jadi kualitasnya bagus, cukup bagus dan harganya wajar gitu. Nah, sekarang ini satu persatu kita tambah dengan produk yang kemudian kita tambah yang produk yang lebih bagus lagi, yang kualitasnya prima gitu. Tapi memang harganya kan lebih tinggi. Jadi harga memang sesuai dengan produk. Berikutnya lagi kita tambah dengan produk yang di bawah, yang tadi yang untuk kalangan tadi makanya kita bagi 3, yang low, middle, sama yang high. Nah, yang low pengennya juga mereka harusnya walaupun uangnya terbatas banget, tetap bisa mampu punya tenda yang cukup baik gitu. Ya, walaupun mungkin nggak baik banget, tapi buat mereka cukup aman gitu, cukup aman pentingnya itu kan. Nah, jadi kita bagi tuh, kita mempunyai produk di 3 level itu, yang bawah, yang menengah, sama yang paling berkualitas lah, paling prima. Makanya cukup banyak. Terus memang mulai dengan 2 orang, tenda buat 2 orang, tenda buat 1 orang, tenda buat 3, tenda buat 4 orang, bahkan sampai tenda yang paling besar, yang tenda untuk berkumpul. Jadi variasi banget, mulai dari 3 level kualitas dan juga jumlah orang yang maksudnya yang menggunakan tenda itu. Jadi ada yang 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, bahkan sampai yang kualitasnya besar.
Gitu konsulis. Makanya jadi agak banyak variasi tendanya. Dan sekarang lagi bukan cuma tenda konsulis. Jadi karena awalnya tenda, terus kita mulai dengan sleeping bag, matras, headlamp, ada aparel. Jadi ada begitu banyak produk-produk lainnya yang melengkapi produk tenda kita supaya jadi lengkap. Karena kan tadi peralatannya gunung nggak cuma tenda doang kan. Nah kita melengkapi dengan produk-produk yang lain. Gitu. Aduh, kayaknya lengkap amat nih di jadi kayak one stop service gitu ya. Jadi Ya, kalau insya datang ke Allah. tempatnya Mbak Teja, pokoknya dikasih pilihan nih mulai dari keperluan untuk pribadi yang tadi 1 orang, 2 orang gitu ya, sampai kemudian peralatan-peralatan yang lain. Jadi Iya. kalau datang ke tempatnya Mbak Teja, rasanya sih itu saya nggak perlu kemana-mana lagi nih. Jadi Iya. udah ada di sana semua gitu ya, Mbak Teja? Iya. Ya, sekarang sih masih banyak produk yang kurang ya, masih belum kayaknya belum cukup aja gitu ya kalau punya usaha ya pengennya nambah Oh, terus pengen gitu. ya? Jadi kalau orang pengen lengkap belum Oh, lengkap masih pengen belum. ditambah gitu. Tapi dengan itu kan jadi semangat untuk terus ngembangin ya kan, nggak boleh merasa cukup gitu ya. Oh, iya menarik tuh, nggak boleh merasa cukup ya. Oh, emang sekarang ini di 2022 lah kata. Apa sih yang mau dikembangin nih dari tempatnya Mbak Teja di Jerman? Nah, tadi balik lagi 2002 ini kita masih challenging banget ya waktu yang masih apa ya masih melewati masa sulit artinya. Nah, kalau 2022 ini mungkin aku nggak banyak bikin tambahan jenis produk, tapi lebih menguatkan pada produk-produk apa yang bisa terjual cepat gitu. Karena pengen Oh. ngerapihin cash flow-nya, Coach Sulis. Hmm. Tadinya kan tadi pengennya sih banyak ya, tapi tunggu, stop dulu, jangan pengen-pengen dulu. Kita lihat dulu kondisi sekarang masih challenging banget gitu, masih ada kekhawatiran. Jadi ya udah kita kuatin dulu. Oke, kita rapihin cash flow, kita membuat produk-produk yang lebih cepat berputarnya gitu. Fokusnya tahun ini begitu konsulis, tapi insya Allah 2023 kita udah bisa dengan nambah produk yang lain. Gitu. Iya, iya. Oke, menarik Mbak Teja ya tentang rasanya mau ekspansi tunda dulu, bukan tunda, tahan dulu, Tahan dulu, karena ngerapihin dulu. rapihin dulu Iya. agar cash flow-nya kemudian bisa sehat dan kemudian nanti akan melompat ke depan setelah Iya, ini sudah iya. diperbaiki. Bismillah. Oke. Nah, ini kan kalau melihat dari perjalanannya dari 2012 sampai 2022 sudah lebih kurang 10 tahun ya. Iya. Dan membuat sebuah perusahaan ketika sudah lebih dari 3 tahun gitu, itu sudah bisa settle dan kemudian menanjak. Wah, ini sudah eksis nih Mbak Teja ya. Nah, boleh dong sekarang diberikan tips and tricksnya agar sebuah usaha itu bisa maju sehingga kita bisa para teman-teman nanti yang nonton atau yang mau belajar dari video ini bisa lebih memahami bagaimana tadi awal prosesnya bisnis sudah, sekarang jalaninnya udah. Nah, sekarang kan mempertahankan nih. Iya. Itu tuh. Boleh Mbak Iya. Teja di-sharing? Iya. Aku nggak pinter sama tips and trick ya, tapi mungkin ada yang kayak Coach Sulis bilang, kan ini bertahan nih di tahun 2022, siap-siap untuk lari tahun 2023 gitu ya. Pasti tadi menguatkan keuangannya, merapikan cash flow gitu ya, supaya tadi apa namanya cash flow kita lebih rapi. Terus produk-produk kita diperkuat untuk barang-barang yang lancar. Jadi bagaimana penjualan itu berjalan dengan lancar gitu. Nah, masih tetap tahun ini kita tetap menjaga apa namanya pengeluaran berhemat gitu ya. Berhemat tapi dengan smart gitu ya. Berhemat dengan smart itu apa ya? Jadi kayak misalnya mungkin penambahan SDM kita belum, tapi SDM yang kita punya kita optimalkan. Terus kayak promosi gitu, promosi mungkin saya tidak membuang-buang uang gitu ya, tapi memilih promosi yang hemat dan tepat seperti di sosial media dan di marketplace gitu. Kebetulan memang kita kuatnya di marketplace, walaupun kita tetap punya toko di Jakarta dan Solo gitu, tapi tadi promosi dilakukan dengan cara yang tepat gitu. Seperti itu. Jadi promosi
memperkuat produk yang apa namanya yang fast movement lah istilahnya gitu, sama merapikan cash flow itu untuk yang tahun ini. Tulis sambil kita terus melakukan penelitian atau research kira-kira produk apa yang bisa kita tambah untuk di tahun 2023 gitu. Seperti itu aja sih Mas Sulis. Ya. Jadi ada 4 hal tadi yang disampaikan oleh Mbak Teja ya. Ya. Dan kerennya ada riset juga loh. Iya, itu Iya. harus. Penting ya, riset itu penting ya? Iya, research dan apa ya, terus menambah ilmu. Makanya aku ikut nih KMD tahun ini nih, Coach Sulis, karena kan tadi nambah ilmu apa aja sih yang kita perlukan untuk lari di tahun 2023. Nah, mungkin nyiapinnya 2022 ini belajar dulu dari teman-teman PDA. Apa ya, tadi kan makanya tadi kita nyebutin visi misi itu kayaknya yang pertama yang dikasih gitu ya. Terus apalagi nih ilmu-ilmu apa yang diperluin semuanya. Jadi kita punya ilmunya, kita punya knowledge-nya, dan kita memperkuat diri kita untuk bisa maju ke depan gitu. Nggak cuman jualan aja, tapi cari tahu gimana sih yang lain kok bisa kuat gitu. Bagaimana sih caranya supaya perusahaan kita juga tetap kuat dan bisa lari. Nah itu saya belajarnya juga dari teman-teman PDA nih, Coach Lis. Oke, terima kasih Mbak Teja ya, semangat belajarnya luar biasa nih. Nah, kalau Iya. tadi kita bicara tentang sebuah proses dan kemudian ada pertumbuhan gitu. Nah, pasti di sela-sela itu ada sebuah proses dari Mbak Teja tentang ada yang beras dalam bisnis itu kan biasa ya, kadang untung, kadang kemudian kita rugi, terus naik lagi, terus slow flat gitu ya. Nah, kalau tadi udah cerita nih yang nanjaknya, sekarang pernah ngalamin waktu misalnya entah itu penjualannya turun atau kemudian apa namanya bisnis lagi slow atau yang lain, pernah ngalamin seperti apa nih Mbak? Oh iya, pasti kita ngalamin semua waktu pandemi. Pandemi itu di tahun 2022, aku ingat banget di bulan Maret April ya, Coach Sulis ya. Jadi sebenarnya tahun 2020 itu kita benar-benar lagi mau lari sebenarnya gitu ya. Produksi lagi jalan gitu di pabrik dengan jumlah yang besar, terus pokoknya kita udah siap, terus udah ada rencana pameran, terus kita baru buka lagi waktu itu cabang di Solo gitu ya, benar-benar 2020 kita mau lari sebenarnya. Tiba-tiba pandemi, wah lengkap deh semua penderitaan. Coba semua kesulitan itu kayaknya dikumpulin jadi satu, ya kan? Nggak boleh jualan, ya kan? Toko harus tutup. Terus nggak ada pemasukan kan artinya. Terus barang saya ada produknya, nah salah satu produk saya yang terbesar tenda itu produksinya di Cina. Cinanya lockdown, coba bayangin. Dan kita nggak tahu kapan lockdownnya dibuka. Pabrik semua berhenti. Berarti uang yang kita udah bayarin itu mandek, nggak tahu kapan, ya kan? Jadi penjualan nggak ada, produk mandek, apakah bisa dikirim ke sini, apalagi ada gosip barang-barang yang datang dari Cina itu akan dibakar semua. Waduh, gitu. Nah, itu lengkap banget penderitaan. Terus keuangan kita juga tadi ada beberapa yang dalam bentuk hutang. Nah, hutang itu ketika penghasilan nggak ada tuh jawaban nggak bisa bayar, ya kan? yang namanya investor sama yang bank yang ngasih pinjaman ya harus bayar, nggak ada tuh yang namanya, walaupun ada ya beberapa yang ini kita atur, istilahnya diatur karena masa pandemi, tapi saya bersikeras untuk tetap bayar karena walaupun dimundurin malah bunganya jadi tambah besar, jadi ngebebani perusahaan. Itu lengkap banget penderitaan di situ, nggak bisa jualan, terus akhirnya kita mulai jualan juga pegawai setengah-setengah, nggak bisa mecat pegawai karena ya sama-sama tahu lah masa dipecat ya kondisi kayak gitu. Nah itu adalah pas masa pandemi itu, dan ya udah kita lewatin dengan segala upaya waktu itu. Dan saya percaya semua orang yang punya bisnis, teman-teman di PDA juga sama-sama melewati masa-masa itu. Jadi bukan saya aja kok yang susah, semua orang pebisnis ya, semua teman-teman bisnis juga susah. Jadi itu yang bikin saya tetap semangat gitu. Bukan kita sendiri yang susah gitu ya. Jadi menyadari ya, bukan saya sendiri, tapi banyak. Iya, banyak temen. Jadi udah nggak apa-apa gitu ya, rame-rame. Oh ya. Gitu. Jadi pembelajaran dari kesulitan tadi apa nih, Mbak Teja, kalau boleh disimpulkan pembelajarannya tentang Iya. bahwa
Tadi ada masa-masa krisis yang pasti terjadi gitu ya di dalam bisnis dan walaupun kita nyiapin dana darurat gitu ya buat operasional toko selama beberapa bulan, ternyata panjang sekali gitu pandeminya gitu panjang. Terus tadi kayak overhead gitu ya, syukur-syukur sih alhamdulillah kemarin kita gaji pegawai itu gaji terdiri dari variabel gitu, jadi nggak cuma fixed cost, jadi ada gaji pokok, ada uang harian, sama ada sales fee gitu. Nah, itu juga sangat membantu karena tadi ya salesnya turun, sales fee-nya berkurang, uang hariannya masuknya setengah-setengah, uang hariannya berkurang. Jadi juga berpengaruh dalam overhead. Jadi merapikan overhead di situ. Nah, jadi kita tadi mempelajari keuangan kita, bagaimana caranya bisa melewati masa-masa krisis seperti itu. Dan kemudian sewa toko juga alhamdulillah kita bulanan dan bisa dinego. Nah, waktulah itulah kita melakukan tadi mengurangi biaya. Nah, itu belajar mengurangi biaya. Itu PR banget ya, karena mengurangi biaya itu semuanya harus dikurangin secara habis-habisan. Kenapa? Karena penghasilannya turun. Terus bagaimana bisa melakukan promosi tanpa biaya. Nah, itu juga PR juga ya. Promosi tanpa biaya. Kenapa? Karena kan harus jualan gitu ya. Terus apalagi tadi rescheduling hutang. Nah, itu yang paling berat ya. Ke siapa harus ngomong, iya saya begini ya. Udah tahu ya semua orang ya kita lagi pandemi. Tapi kan ternyata ada loh ya orang-orang baik yang mau membantu kita mereschedule. Tapi ada juga yang enggak. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Yang bisa di reschedule, yang nggak bisa ya udahlah kita hadapi aja gitu. Nah, kira-kira jadi itu mengurangi biaya, melakukan promosi terus-menerus dengan biaya yang sangat terbatas, dan tadi melakukan reschedule pembayaran hutang, sama tadi fokus ke bisnis dan berkolaborasi sama teman-teman. Artinya iya, itu berasa banget. Ternyata tadi karena kita bukan cuma kita sendiri yang susah di masa pandemi, ayolah kita gandengan tangan supaya kita bangun gitu, nggak, jadi jangan sedih sendiri. Ternyata kita semua sama-sama sedih, sama-sama susah. Ayo, apalagi nih yang bisa. Aku tadi sama Mbak Riana kita bikin hijab spot, bikin manset, terus sama Mbak Upi waktu itu kita sama-sama. Kalau Mbak Upi kan masak ya, ayo Mbak Upi bikin nasi bungkus buat dikasih-kasih gitu kan. Terus tadi ada yang aparel. Jadi apalagi nih yang kita bisa lakukan kerjasama. Karena kalau nggak kerjasama tadi, kalau sama temen kan bikin produksi sedikit aja dulu, bisa nggak dengan uang yang segini seadanya, bisa gitu kan ya kan. Kalau nggak kenal kan mana boleh ya kan gitu. Jadi terus kayak gitu, terus pembayarannya boleh nggak dibagi-bagi, boleh gitu. Nah itu jadi di waktu-waktu itulah kita berasa bahwa teman-teman pebisnis pun sama-sama membantu gitu. Bukan dari kita juga, tapi dari teman-teman juga gitu. Iya, menarik ya. Di tengah-tengah situasi pandemi, kemudian ketidakpastian, justru sebenarnya di situ Mbak Tija bisa menemukan kolaborasi dengan teman-teman ya. Iya. Oke, teman-temannya tuh di mana? Boleh ceritain tuh, boleh? Iya, di TDA dong, Kak Sulis. Oh, TDA TDA Jakarta ya. Timur. Oke, berarti TDA itu komunitas ya. Iya. Singkatannya apa ya? Komunitas TDA itu adalah Tangan di atas, Kak tangan di Sulis. atas. Ini kayak Oke. ujian. Iya, iya. Baik, jadi kan kalau teman-teman nanti ada yang belum tahu bahwa oh TDA itu apa? Oh ternyata bahwa TDA itu sebuah komunitas bagi para pebisnis di mana di sana kumpul ya. Iya, Baik iya. orang yang baru mulai, kemudian orang yang sudah mulai usaha, kemudian sudah Iya. berhasil dia menolong teman-temannya untuk nanti naik begitu ya. Iya, bukan cuman kolaborasi itu aja, tapi pengetahuan kayak misalnya training gitu kan. Dari TDA Jakarta Timur sering ngasih training dan ada yang gratis, ada yang bayar, tapi tetap aja harganya ini banget murah meriah banget. Nah itu bagus banget. Kalau di luar mungkin trainingnya udah mahal banget ya coach ya. Nah kalau kayak gini, kayak misalnya TikTok gitu ya. Tadinya aku nggak punya TikTok, ngapain sih TikTokan gitu. Tapi terus ternyata teman-teman, ayo Mbak Teja, ayo ikutan gitu. Nah terus ya udah ikutan. Nah sekarang kan Coach Sulis bisa lihat TikToknya aku lumayan, alhamdulillah gitu, dengan ditarik-tarik sama teman-teman untuk ikutan gitu. Nah yang kayak gitu yang tadi hanya bisa didapat dari teman-teman loh, Coach Sulis, bikin tetap semangat, bikin tetap
ayo kita tetap jalan gitu, jalanin bisnis ini. Iya, ya. Ternyata di komunitas itulah akhirnya kita bisa menemukan banyak teman, banyak silaturahmi yang silaturahmi itu akhirnya bisa membuka pintu-pintu rezeki yang lain gitu ya. Iya, alhamdulillah. Waduh, senang banget Mbak Teja nih. Baik, Mbak Teja, kita udah lengkap nih ngobrol tentang di awal, kemudian ada sebuah proses, kemudian ada proses bisnis yang bagus, kemudian juga pernah mengalami kemarin pada saat waktu pandemi, dan kemudian tadi Mbak Teja sudah menyampaikan tentang responnya bagaimana menyikapinya gitu ya. Iya. Nah, kita terbentur di masalah waktu. Waduh, udah habis ya, Coach Sulis ya? Nggak Nggak bisa 2 jam lagi nih ngomongnya. Boleh, nanti kita atur lagi Mbak Teja ya. Tapi sebelum kita tutup, Mbak Teja, boleh kasih tentang sebuah kesimpulan dari podcast kita sore hari ini, agar kita bisa mendapatkan rangkuman dari yang kita bicarakan di sore hari ini, Mbak Teja. Ya, buat teman-teman yang berusaha gitu ya, apapun, baik yang baru mulai, atau yang sedang berjalan, atau yang lagi kesulitan, tetaplah berkolaborasi, bersilaturahmi dengan teman-teman lainnya sesama pebisnis, dan kita bisa mendapatkan ilmu atau kerjasama yang baik yang bisa membantu kita sama-sama bangkit dari masa kondisi saat ini. Kita tetap kuat, kita sama-sama kuat, dan kita terbantu semuanya untuk bisa terus bangkit dan membuka pintu rezeki kita ya Coach ya, bukan cuma diri kita tapi juga buat teman-teman kita semuanya gitu. Wah, luar biasa, bukan untuk kita tapi juga buat teman-teman lainnya gitu ya, Teja. Wah, pintu rezekinya tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Sampai kita di ujung acara tentang podcast TDA Jakarta Timur, kita akan ketemu di lain waktu, bisa dengan Mbak Teja, bisa juga dengan sumber-sumber atau narasumber yang lain yang tentunya pasti akan menarik. Oke, kita tutup. Saya Sulistyo, terima kasih Mbak Teja atas kesempatannya. Semoga kita tetap sehat, bahagia, dan jualan kita tetap laku gitu ya. Amin, 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 amin. Langsung aminnya banyak. Amin. Sampai Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.